Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azan Rizkan Ramadan dengan NPM 15 2024 Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang codingan untuk cek darah dan denyut nadi. Nah, jadi di sini saya menambahkan beberapa case, yaitu case 1 dan case 2 untuk si user nantinya bisa memilih antara mau melanjutkan program ini atau tidak. Kita coba dulu run si codingannya. Nah, di sini. Nah, si user nanti akan disuruh memilih antara ingin menyelesaikan programnya atau melanjutkan ke cek darah dan denyut nadi. Di sini kita coba dulu untuk menyelesaikan programnya. Nah, si programnya akan berhenti dan mengulang dari awal. Kita coba lagi lanjutkan. Kita pilih saya nomor 2 untuk melanjutkan cek darah dan denyut nadi. Nah, jadi seperti yang ada di soal kita tuh disuruh untuk memasukkan tiga nama atau tiga data. Nah, di sini saya menggunakan perulangan while untuk mengulang si nama dan datanya. Seperti itu. Kita coba dulu input namanya. Nah, di sini kita ada beberapa kondisi untuk menentukan apakah si user ini kondisinya seperti apa. Nah, di sini kita membuat beberapa kondisi. Nah, semisal darahnya kita coba di kondisi pertama, yaitu si darah sistoliknya lebih dari 180 atau diastoliknya lebih 120. Nah, karena di sini menggunakan OR, jadi yang dipilih itu salah satu antara darah sistolik atau diastolik yang lebih dari 180 atau 120-nya. Kita coba untuk ini masukkan lebih dari 180 dan 120. Nah, seperti ini. Nah, untuk denyut nadi kita punya tiga kondisi, yaitu apabila denyut nadi lebih dari 100 akan mengeluarkan ini. Terus untuk kondisi kedua, apabila denyut nadi kurang dari 60, kita akan mengeluarkan yang ini. Dan apabila si denyut nadi di antara kurang dari 100, di antara 60 sampai 100 akan keluar seperti ini. Kita coba masukkan kondisi awal, yaitu lebih dari 100, misalnya 101. Nah, ini untuk hasil cek darah, berarti kita tuh memasukkan eh, si outputnya tuh masuk ke kondisi yang pertama, yaitu krisis hipertensi dan segera cari bantuan medis. Terus untuk nama yang kedua kita coba misalnya Budi. Kita akan coba ke kondisi kedua, yaitu apabila darah sistolik lebih dari 140 atau diastolik lebih dari 90 akan mengeluarkan ini. Kita coba misalnya 104 150. Diastoliknya misalnya 99. Nah, untuk denyut tadi kita coba ke kondisi denyut tadi yang kedua, yaitu kurang dari 60. Kita coba ya 50. Nah, akan keluar untuk hasil cek darah yang ini, yang masuk ke kondisi kedua. Nah, ini untuk denyut tadi kita juga masuk ke kondisi kedua yang ini. Nah, terus kita coba lagi di nama yang ketiga. Nah, kita akan coba di darah kita masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu apabila darah sistoliknya di antara 120 sampai 139. Kita taruh di sini 125. Nah, terus darah diastoliknya di antara 80 sampai 89. Kita coba 85. Kita ulang lagi. Nah, tadi itu
yang 125 dan 85. Denyut nadinya kita taruh 50. Yang akan keluar seperti ini. Hasil cek darah akan memasuki kondisi yang ketiga, yaitu sedang berada dalam kategori prehipertensi, dan untuk hasil cek denyut nadi akan masuk ke kondisi periksa apakah ada gejala lain yang mengiringi perikardia. Seperti itu. Terus yang selanjutnya kita coba ke kondisi yang ketiga. Nah, untuk cek darah yang ini tadi kita masuk ke darah yang normal saja. Itu di antara 100 sistolik kurang dari 120 dan diastolik kurang dari 80. Semisal kita masukkan 110 untuk darah sistolik. Bentar. Nah, kita masukkan misalnya 110 dan diastoliknya 70. Karena di sini memakai N, jadi kondisi sistolik dan diastolik ini harus semua harus memenuhi syarat. Itu kita coba seperti ini. Lanjut. Nah, untuk denyut nadi kita coba pakai kondisi denyut nadi yang normal seperti ini. Denyut nadi yang normal itu denyut nadinya di antara 60 sampai 100. Kita coba di 80. Yang akan keluar seperti ini. Yang hasil cek darah ini masuk ke kondisi yang normal, yaitu sistoliknya di bawah 120 dan diastoliknya di bawah 80. Terus untuk hasil cek denyut nadi masuk ke yang normal juga, yaitu si denyut nadinya antara 60 sampai 100. Seperti itu. Nah, kita coba lagi dari awal. Nah, kita kita coba menginput tiga data. Untuk yang pertama, karena di soalnya itu kita disuruh menginputkan 3 nama dan 3 data, jadi di sini saya memakai perulangan while ini. Nah, seperti ini. Untuk hitung plus 1 ini, jadi setelah si program ini dijalankan, otomatis variabel hitung ini yang awalnya dari 0 akan ditambah 1 sampai si variabel hitung ini eh, kurang dari 3 atau sampai menyentuh angka 3. Seperti itu untuk mengulang nama dan data sebanyak 3 kali. Kita masukkan misalnya di sini. Oh ya, kita coba saja misalnya di kondisi pertama kita misalnya memenuhi syarat yang sistolik saja. Sistoliknya lebih dari 190, lebih dari 190. Nah, untuk diastoliknya kita coba kurang dari 120 atau 110 misal. Denyut nadi kita coba yang lebih dari 100 saja. 101 misal. Nah, hasil cek darahnya akan mengeluarkan output yang kondisi pertama karena di sini menggunakan OR. Jadi otomatis salah satunya terpenuhi, yaitu sistolik seperti ini. Nah, terus kita coba lagi. Misalnya diastoliknya saja yang melebihi 120. Kita coba. Misalnya sistoliknya tidak memenuhi syarat, yaitu 170, dan diastoliknya 130. Kita coba. Nah, masih tetap mengeluarkan output yang sama, yaitu krisis hipertensi, karena salah satu dari syarat ini terpenuhi, yaitu diastoliknya lebih dari 120. Nah, begitupun yang sistolik ini akan sama. Terus kita misalnya coba pakai yang N. Untuk yang N ini
Untuk yang N ini kita disuruh memenuhi kedua syarat, yaitu sistoliknya kurang dari 90 dan diastoliknya kurang dari 80. Kita coba. Semisal 120, 110 dan diastoliknya kurang dari 80 atau 70. Nah, karena dua syarat terpenuhi, yaitu sistolik dan diastoliknya terpenuhi, maka akan mengeluarkan output tekanan darah yang normal seperti ini. Tapi jika salah satunya saja yang terpenuhi, misal darah sistoliknya kurang dari 120, kita taruh 110. Nah, diastoliknya misalnya lebih dari 80, misalnya 90. Nah, tidak akan mengeluarkan hasil cek darah karena di kondisi tadi tidak memasukkan syarat yang seperti ini. Jadi si hasil cek darah tidak mengeluarkan output seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan codingan cek darah dan denyut tadi dengan menggunakan match case dan perulangan while. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.